Dan tentu di tanggal 29 April 2026 mendatang ini akan diperingati yaitu ada Hari Tari Sedunia atau International Dance Day yang mulai diperingati sejak tahun 1982 ya. Di mana ini diinisiasi oleh Komite Tari dan dari International Theatre Institute atau ITI, dan tujuan utamanya ialah untuk merayakan tari sebagai bahasa universal yang menyatukan budaya Manca ya. Dan ngomongin soal tarian di Indonesia tentu dengan keragaman budaya, keragaman apalagi tuh kesenian juga ya. Tentu tarian ini memang menjadi salah satu hal yang paling kita nantikan juga ya setiap kita datang pada acara-acara kayak acara adat, pernikahan pasti ada tariannya Manca. Menyambut tamu agung atau tamu besar, kehormatan juga ada tariannya juga Manca ya. Dan termasuk juga di Perompak TMM Palembang ada kaitannya di obrolan komunitas edisi pagi ini, pagi yang cerah mudah-mudahan walaupun hujan ya di luar sana Manca di Selasa tanggal 14 April 2026. Saat ini di studio Perompak TMM Palembang ini kita sudah bersama dengan kawan-kawan dari Sanggar Tari Palembang atau Satapa. Langsung kita bakal kenalan, di mana kita bakal ngomongin tentang persiapan peringatan Hari Tari Sedunia. Dan dulur-dulur juga Paca menyimak siaran kami untuk disaksikan juga langsung di tayangan channel YouTube RRI Palembang ya, karena kita lagi live streaming juga di situ. Baik, kita sapa, halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Kayaknya bajunya kompak ya pagi ini ya. Iya, harus dong. Ada Satapa di situ tulisannya ya. Yes. Oke, baik. Sebelum kita bakal ke topik kita kenalan dulu ya, karena ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak tahu maka tak apa nih? Tak kenal Tak maka kenal tak ya. sayang. Oh, terbalik-balik ya. Oke, yang pertama ini ada Cek Iman Zainuri. Iya. Ini sebagai pembina komunitas Satapa ya, Cek Iya, ya. benar. Luar biasa nih. Dan juga ini ada Bice Nur Hayati AMD. Iya. Wah. Aduh. Ini sebagai wakil Bendahara 2 dan juga panitia Hari Tari Sedunia 2026. Insya Allah iya. Insya Allah ya. Oke, baik. Dan selanjutnya ini ada Bice Indriana Esos, yaitu sebagai sekretaris dan juga pendiri Satapa. Iya, halo, selamat pagi semuanya. Iya. Salam Satapa, satu tabuan. Oh, aduh ya. Satu gerakan. Ulang lagi yuk sama-sama ya. Oke, Oke, semuanya ya. Apa tadi tuh? Salam komunitas Satapa. Satu tabuan, gerakan. satu gerakan. Satu kembali. tabuan, satu gerakan. Oke, maaf. Oke, baik. Ini kalau kita ngomongin soal Satapa dulu nih, apa kabar Satapa saat ini? Alhamdulillah, sangat baik dan sedang sibuk-sibuknya. Wah, sibuknya karena persiapan untuk Hari Tari Persiapan, Sedunia ya. iya. Oke, sebagai pembina komunitas Satapa kita pengen tahu ke Cek Iman dulu nih. Ya boleh. Untuk di komunitas Satapa saat ini apa nih kontribusi untuk Hari Tari Sedunia kayak gitu Cak Mano? Jadi menjelang dulu ini. Oh, menjelang dulu. Menjelang hari Prepare Tari ya, Sedunia. cari waktu ya. Jadi kita sudah persiapkan untuk tari 10 jam. Jadi ada penampilan 10 jam. Setelah itu ada kurang lebih 83 sanggar yang akan tampil dengan mungkin 100 lebih tarian Aha. dari jam 9 pagi sampai ke jam 9 malam. Wah, 12 jam ya. Ya. Aha. Jadi di situ pembukaannya pagi dan penutupannya malam. Tapi kalau untuk tari yang akan kita bawakan itu dari seluruh Indonesia. Oke. Jadi kita berharap banyak yang bisa datang untuk melihat beragam macam tarian yang ada di Sumatera maupun di Indonesia. Begitu ya. Iya. Jadi ini tentu akan menjadi ajang silaturahmi juga Ya, ya mungkin ya. antar sanggar yang ada di Palembang maupun di luar dari Palembang. Termasuk senimannya juga nih Ya, yang paling utama ya. senimannya, iya. Oh, jadi 83 sanggar ini tidak cuma dari Palembang, Iya. Sumsel, ada Iya, juga Sumsel. daerah lain juga. Ada juga. Oh, begitu. Dan kalau untuk Satapa bagaimana nih? Nanti semuanya akan turun anggotanya atau dipilih? Seluruhnya kan Seluruhnya ya. Karena kita juga ada tari masal. Ada tari masal Iya. juga. Oke, baik. Dan ini kalau teman-teman kita sedikit mengulas tema mungkin untuk peringatan Hari Tari Sedunia di tahun 2026 ini akan mengangkat atau mengusung tema apa ya? Boleh ke Mbak Indri. Oke, Mbak Indri kayaknya punya jawaban ini ya. Iya, boleh. Tema kita tetap
menampilkan atau memunculkan tari tradisional kita. Jadi tema tahun ini kita menarikan tari masalnya ini tari bedana. Tari bedana itu tadi Iya, ya. tari bedana belinca namanya. Jadi tarian ini udah diperbarui atau di aransemen baru dari yang awal itu beatsnya lebih di-beatskan lagi ya, sehingga enak untuk kita menarikannya. Karena ini dibuat untuk tari massal, jadi begitu juga dengan gerakannya pun kita buat sesimpel mungkin. Karena yang akan menarikannya ratusan Dan bahkan ribuan ya, peserta. mudah-mudahan Iya, ya. amin, sampai 1.000 ya. Jadi memang ada perubahan gerakan itu untuk ini ya, keperluan supaya yang ikut nanti juga bisa mudah mengikuti seperti gerakannya tadi. kalangan masyarakat gitu, pelajar, begitu juga pejabat akan diajak menari bersama. Oke. Dan ini kalau buat penyelenggaraan peringatan Hari Tari Sedunia di Palembang lebih khususnya ya. Ini udah tahun keberapa nih kalau boleh tahu? Kalau penyelenggaraan ini Diadakan ya. diadakan ya. Kalau tahun kemarin itu kita adakan, tapi tidak besar seperti ini. Saat ini sudah lebih besar dari yang sebelumnya. Ini menarik nih, lebih besar. Lebih besar. Artinya akan ada sesuatu yang berbeda ya. Iya, Insya pasti Dari dong. tahun 2025 dengan 2026 ini apa ya, sesuatu yang berbeda itu? Saya menjawab. Oke, atau panitia? Boleh. Jadi dijelasin Oh sedikit. iya, boleh. Boleh dijelasin sedikit lagi. Tahun ini kita ada workshop. Ada workshopnya. Ya, jadi pagi harinya kita adakan workshop dan itu on spot. Ya. Jadi peserta workshop akan ikut langsung ke dalam tari masal. Begitu. Nah, jadi itu bisa dalam salah satu gongnya ya. Jadi waktu di workshop diajarin gerakannya, kemudian ikut langsung tari masal. Begitu. Ya. Nah, mengenai inisiasi untuk diselenggarakannya peringatan Hari Tari Sedunia di Palembang ini siapa nih punya inisiasi? Saya menjawab ya. Iya, silakan. Boleh. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Kita ini komunitas Sanggar Tari Palembang ini baru berdiri 1 tahun loh. 1 tahun ya. Iya. Oh, yang waktu kemarin siaran sama saya itu artinya Iya. hitungan bulan itu ya? Iya, itu baru. Bayi Kan masih. Masih bayi ya. baru lahir ya. Bayi. Jadi di sini kita para pimpinan sanggar, karena di komunitas Sanggar Tari Satapa ya? ini, Satapa ini pengurusnya sama anggotanya itu semuanya pimpinan sanggar. Oh, gitu. Jadi yang memiliki sanggar yang tergabung di dalam komunitas Satapa. Oke. Kalau yang tidak memiliki sanggar tidak bisa bergabung. Jadi di sini kita semua pengurus berinisiasi bersama untuk mengadakan acara memperingati Hari Tari Sedunia yang selanjutnya, dan ini insya Allah akan diadakan lebih besar lagi karena kuota pesertanya ratusan. Oke. Lebih besar. Kalau tahun kemarin tahun 2024 2025 itu masih di bawah 300. Kalau tahun ini bisa 700, 800 sampai 1.000. Jadi 1.000. 1.000 ya. Iya, Pak, Susah 1.000 nenek sih. nyebut ini Oh. dah. Iya, hampir 1.000 kalau di total semua itu. Iya. Pejabatnya Ikut gitu kan, semua. panitianya semuanya itu bisa 1.000. Oke, baik. Alhamdulillah juga kapasitas tempat kita juga luas itu Tempatnya ya. Iya. Oke, kita tahan dulu untuk mengenai lebih detail penyelenggaraannya. Siap, Kita siap. pengen tahu satapanya dulu ya. Tadi disampaikan oleh siapa namanya ini, lupa ini. Oleh Bice Indriana bahwa yang tergabung dalam komunitas Satapa ini semua punya sanggar. Iya. Artinya ini termasuk juga ada Bice Nurhayati ya. Kita Iya. pengen tahu untuk sanggarnya sanggar apa nih? Kalau punya saya sendiri, nama sanggarnya Sanggar Gitaria. Gitaria Tunggadewi, lokasinya ada di daerah Skojo. Oke. Biasanya orang lebih kenal dengan Ajen ya. Ajen namanya. Sanggar Ajen gitu. Sanggar Gitaria lokasinya aja namanya Oh, Ajen. nama daerahnya Ajen. Orang lebih kenalnya Ajen gitu. Oke, bergabung di Satapa ini karena itu tadi ya punya Sanggar. bagaimana terkhusus seni tari di Palembang ini akan lebih apa ya, punya wadah Bener. terorganisir dengan baik begitu ya dengan teman-teman Satapa ini. Kalau Cik Iman sanggarnya apa nih? Kebetulan saya membina sanggar di luar kota Aha. di Oki di Kayu Agung. Oh, di Kabupaten Iya. Oki. Halo Wong Oki. Nah, Karena jauh pendengar ya. kita juga nyampe situ mudah-mudahan ya. Iya. Aduh. Alhamdulillah. Nama sanggarnya apa nih, Cek? Sanggar seni teratai. Oke, seni teratai. Udah lama eksis juga ini kayaknya. Sudah lama ini senior kita ini. Senior. Sesepuh. Iya, makanya kayak ada asing lagi ya. Iya sih. Kalau di Palembang kayaknya sudah wari-wiri juga ya. Iya. Luar biasa. Kalau Cek Indriana apa nih sanggarnya? Sanggar Bening Manajemen. Aha. Bening apa tuh? Bening Manajemen.
Oh, Bening Manajemen. Iya. Oh, yang di Bougainville. Apa yang di KM 9. Oh, Pindah, Udah sempat pindah. Udah pindah. Kemarin di Kalau skip. enggak salah Iya. ini mohon koreksinya ini dulunya almarhum itu ya. Yang Gimana? pimpinannya bukan. Oh, Bukan. Itu Oh, Belva. Oh, Belva. Itu Oh, beda Sanggar ya. Bougainville. Bougainville. Itu Belva, Oh iya, almarhum. Oh iya, Bening sama Bougainville beda ya. Iya. Cuman kita ownernya berteman kok. Oh, berteman. Semuanya tuh Berteman semua. kalau sama-sama owner tuh pasti ada koneksinya di situ Iya. ya. Oke, baik. Ini kita kembali ke peringatan Hari Tari Sedunia. Tentu untuk persiapannya di menuju ke tanggal 29 April ini sudah berapa persen nih? Ini menjawab ya. Iya, silakan. Ya, alhamdulillah sudah 70%. Wah, dikit lagi ya. Iya. Aha. Tinggal pemantapan. Kalau untuk peserta massal sudah semua sudah full, malah banyak masih yang mau ikut, tapi kita bilang kan karena kapasitas Overload ya? kita, iya benar. Aha. Alhamdulillah minat masyarakat ini banyak sekali. Antusias ya? Iya benar. Dan juga baik dari pengisi-pengisi acara semuanya sudah terjadwal semua dan sudah penuh. Tinggal ke depannya kita mengatur kelola di lapangan, Gitu. seperti kebutuhan kita di lapangan seperti itu. Oke. Tinggal Nah, itu. kalau ke Bice Nurhayati sebagai panitia juga kita pengen tahu untuk persyaratan apa nih siapa yang boleh ikut bergabung dalam kegiatan peringatan Hari Tari Sedunia nantinya? Oke. Kalau untuk tari massal itu nggak ada syarat ya. Nggak ada syarat. Yang penting duluan daftar aja. Bisa menari? Iya, pasti. bisa menari. menari. Kalau tidak bisa menari tidak bisa juga ikut. Iya juga, bener juga. Jadi Minimal ada gerakan di situ ya. gerakan Ada itu. contoh, Kak? Ada Iya. contoh. Kalau apa namanya tuh workshop itu memang ada biaya pendaftarannya. Boleh dong di-spill nggak? Atau nanti boleh, kontak boleh, person? Boleh di mana? Boleh. Kalau ini nanti ada kita kirim kontak personnya kalau misalnya itu. Terus biaya pendaftarannya 25.000. Nah, cuma 25.000 Iya, manca bica. Iya. Itu dapat sertifikat, dapat apa lagi Mbak? Snack sama Snack ATK. sama atika. Wah, Gitu. beli bakso langsung habis itu kan. Mending di sini kita Mendingan langsung dapat WhatsApp ilmu. dapat. Benar. Dapat teman juga kayak di situ kan, Iya. dapat pengalaman juga. Terus kalau untuk tari massalnya ini tidak ada batasan jumlah nantinya. Awalnya nggak ada batasan jumlah, tapi ternyata Antusias ya? antusiasnya banyak. Jadi kita bingung sendiri, akhirnya kita tutup. Sekarang sudah tutup. Tutup. Udah tutup. Sudah Itu pun 600 pendaftar lebih. 600 Itu pun masih pendaftaran. masih yang tanya lagi. Kita takut kita iyain, tahu-tahu tempatnya nggak cukup. Nggak cukup gitu. ya. Oke, mengenai tempat ini lokasinya nanti akan diselenggarakan di mana nih? Mungkin Bica Indriana nih punya jawaban. Alhamdulillah kita mendapat kepercayaan dari Dinas Kebudayaan untuk menyelenggarakan acara kita tahun ini, HTD kita tahun ini di museum. Di museum 2. SMB. Iya, Oh, bisa yang di PKB ya. PKB. yang di PKB. Lagi uang ke Museum Balap Jadi Putra Dewa semuanya- lebih. Oh iya benar. Jadi alhamdulillah juga acara kita ini sangat disupport oleh pemerintah. Oke, Jadi banyak ya. disponsori, alhamdulillah banyak sekali. Jadi di situ Bapak Kadin, Pak Sulaiman Amin yang kebetulan saat ini menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, bilang ke kita kalau kalian mau di sini kami akan fasilitasi. Wah, jadi kan pikiran kita Iya, sama tambah panitia semangat ya. semangat sekali kan. Wah, kebenaran Pak, terima kasih banyak kami Itu. bilang kan. Jadi tahun ini kami mengadakannya di Museum SMB 2 karena sebelum-sebelumnya kita mengadakan di mall. Iya, Biasanya di itu saya mall. ingat di mall yang di Jalan Letkol Iskandar ya dulu Iya, pernah ada ya. di PIL. Tahun kemarin. Tahun kemarin itu di Itu situ. yang 8 jam nonstop ya, Iya. Oh iya, ikonnya. kita ada penari ikonnya juga Iya, tahun ini. Tahun ini ada Iya, juga yang di naik panggung jadi ya? 10 Iya. jam. Jadi 10 jam. Tahun kemarin 8 jam, ini naik 10 jam. Wah, itu ya. Yang bertugas nantinya teman-teman ini ada diseleksi nggak untuk yang jadi ikonnya tuh? Oh iya, kalau yang untuk menjadi ikon sudah diseleksi karena kemarin sempat juga kita buka open rekrut calon penarian. Alhamdulillah yang mendaftar itu ada 8 orang dengan kriteria dan persyaratan yang sudah kita Cowok cewek ya? Iya, cowok cewek. Sudah kita sebarkan di flyer, Instagram, di media sosial dan sudah terpilih 2 orang. Oke. Pasang. Satu perwakilan dari Kota Palembang dan satu dari Mubah yang terpilih untuk menjadi penari 10 jam nonstop tahun ini. Wah, nanti mereka akan bertugas di situ ya. Di HTD nanti 29 Iya, nanti April. mereka yang akan menari tanpa berhenti selama 10 jam. Ini akan ada rekor juga nih kayaknya ya. Iya, rekor sudah pasti ada. Cuman kalau mecah rekor itu tidak karena Belum ya. Solo ya yang Solo. lebih Oh, Solo yang lebih lebih banyak dominan. dari kita. Solo sudah 24 jam. jam. Iya, Wah, Solo begitu. sudah. Jadi untuk tahun ini Kalau Palembang, kalau di Sumsel ya mungkin kita. Kalau di Sumsel kita yang menyelenggarakan acara
HTD yang ada penari 10 jam non-stop. Wah, luar biasa sekali itu ya. Dan kalau apalagi nih untuk support ya, ini kita pengen tahu, tadi ada beberapa dari instansi pemerintahan juga yang turut andil, karena memang ini menjadi suatu bentuk tugas kita bersama ya, supaya pegiat seniman tari yang ada di Sumsel lebih khususnya ini tambah semangat nih dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Melihat respon dari teman-teman seniman tari bagaimana nih untuk HTD? Mereka sangat Antusias ya, karena ini harinya kita. Itu Iyalah. momennya ya. Momennya harinya penari kan. Jadi di sini masyarakat, baku pelajar, seniman, pemerintah, UMKM ada juga kolaborasi ada juga ya situ semuanya ya. UMKM. Jadi di sini kan biar berjalan semua dari situs-situs termasuk UMKM-nya kan. Jadi semuanya kan kita kan mendatangkan masyarakat nih. Dengan adanya acara kita ini masyarakat pada datang sampai ratusan orang. Jadi di sini UMKM kita bisa berjalan dan kita bisa membantu sektor perekonomian. Iya, jadi ada geliat ekonomi juga nanti ada di kegiatan di situ ya. Oke, baik. Dari masing-masing kita pengen tahu sejauh ini mungkin ya, apa nih pergerakan seni tari di Sumatera Selatan bagaimana nih? Mungkin dari Cik Iman dulu, yang kebetulan dari luar Palembang ya. Giat untuk seniman tari di daerah Oki tadi bagaimana nih, Cik? Kalau di Oki, alhamdulillah sampai sekarang karena di sanggar saya itu anak-anak SMP dan SMA. Oh, khusus SMP SMA ya. Jadi kita memang mencari regenerasi supaya adat itu tetap terjaga. Jadi banyak tarian-tarian adat yang sekarang ini hampir sudah nyaris hilang. Iya. Karena itu kebetulan Sanggar Seni itu di bawah pimpinan Ibu Ike, Ibu Bupati, Ibu istri Bupati. Jadi kita benar-benar disupport sama pemerintah. Oke, untuk di Kabupaten Oki itu tadi ya. Di STD nanti peringkat HTD ya, Hari Tari Dunia STD. Di HTD nanti untuk di Kabupaten Oki ada yang turun juga penarinya? Untuk sekarang belum ya. Untuk sekarang. Karena sanggarnya juga baru, masih gitu. baru. Iya. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun selanjutnya. Insya Allah. Baik, kalau dari Cek Nurhayati mungkin pandangannya melihat giat seniman atau dunia tari di Kota Palembang bagaimana nih? Kalau kesininya seneng lah ngelihatnya agak lebih meningkat dibanding dulu ya. Sanggar-sanggar sudah mulai banyak muncul gitu kan. Generasi muda juga sudah mulai kemauannya kemauannya. Kalau dulu inget kalau nyari apa gitu kan ya kayak baju, sewa baju susah banget gitu kan. Aksesorisnya juga tertentu ya. Sudah terbatas, mahal pula. Alah. Curhat. Jadi kan kalau sekarang di mana aja bisa menemui murah sanggar. pula. Banyak teman. Iya, begitu. Sanggarnya udah puluhan. Iya, jadi agak lebih mudah gitu. Setiap bucu jalan di Palembang itu pasti ada sanggarnya ya. Setiap bucu benar itu. Kalau di Kenten tuh sanggar apa nih? Kenten. Halo sanggar Meme. Oh ya, benar. Ini kayaknya lagi monitor nih maminya ya. Danila ya. Itu berjasa itu. Yang menyampaikan yang sampai kita ke sini. Beliau juga nanti akan terlibat di sini ya. Iya pasti dong, karena Bunda Danila Meme itu di pengurusan kita itu bendahara. Sebagai wakil bendahara. Wakil bendahara 1, Mbak Yati wakil bendahara 2. Begitu. Baik, kalau dari Cek Indriana bagaimana nih melihat giat seni tari di Palembang lebih khususnya? Bagaimana tuh? Kalau saya pribadi ya melihatnya itu udah memang seperti Mbak Yati bilang tadi sudah mengalami kemajuan. Itulah gunanya kita komunitas-komunitas ini, baik itu komunitas seniman tari, baik itu komunitas sanggar, ini semuanya menjadi wadah dan pemacu biar generasi-generasi itu mau bergerak. Loh, ini ada wadahnya nih. Ada sanggar, ada juga komunitas seniman tarinya. Jadi semuanya ini merupakan suatu bentuk untuk kemajuan seniman tari atau kesenian yang ada di Kota Palembang. Begitu ya. Begitu juga Sumatera Selatan. Nah, untuk peserta yang ikut tari massal nanti ya di Hari Tari Sedunia atau HTD tadi, dominasinya lebih banyak usia berapa tuh? Kalau kita ini karena kita buka buat umum ya, dominasinya itu banyak juga pelajar. Banyak pelajar ya. Dari SD malah. SD ada juga ikutan. Sampai tuanya berapa ya? Guru-gurunya seniornya nanti salah sebut gitu.
usianya. Usianya gitu. Usianya Lebih banyak. karena memang tidak dibatasi ya. Iya. Selagi ada kemauan, ada waktu ya silakan untuk Tapi memang yang kita lebih banyak itu menyemarakan generasi mudanya. generasi Iya. muda. Karena Oke. mereka semangatnya kan lebih besar daripada generasi tuanya. Itu ada generasi tua juga ya. Iya, generasi tua, generasi muda. Nenek saya masuk itu kayaknya Oh, generasi boleh, tua ya. boleh. Oke, ini siapa tahu ya ada calon pesertanya yang nanti akan ikutan dan juga lagi monitor dan menyaksikan tayangan YouTube kita. Kita pengen tahu bocoran untuk rundown mungkin ya atau mekanisme nanti kegiatan di HTD untuk hari yang pertama itu bagaimana? Baik, buat rundown kita yang pertama berhubung ini komunitas Satapa. Sanggar Tari Palembang ini baru berusia 1 tahun dan baru didirikan. Jadi rundown pertama itu gongnya itu pertama penari 10 jam dulu nih kita Oke. buka. Jadi penari 10 jamnya itu menari sembari acara kita tetap berjalan. Pertama itu kita mengadakan pelantikan dulu, Oke. pelantikan semua pengurus. Begitu juga pengurus kita yang di Palembang, begitu juga yang di kabupaten. Karena kita juga ada pengurus kabupaten. Iya. Jadi Satapa ini sudah sampai ke kabupaten kepengurusannya. Hmm. Nah, jadi di situ sudah kita pelantikan, baru lanjut workshop. Iya. Diselingi juga dengan sanggar-sanggar tari yang sudah kita susun sedemikian rapinya. Karena ada 85 sanggar ya, Tampilan. penampilan ya. Oh banyak ya. Iya, Jadi sampai malam itu. 85 itu tampil semua. Iya. Wah, silih Kata- berganti ya. Iya, kata orang Palembang agak bederup. Ah. Gitu. Alangkah berderumnya. Nah, itu. Pokoknya begentian ini. Nah, Phil. jadi tanggal 29 jangan lupa datang ke lokasi tadi ya di halaman Museum Museum Sultan Sultan Mahmud Mahmud Badarudin II Badarudin II. Palembang Iya. karena banyak penampilan dari sanggar-sanggar yang akan kita saksikan di situ ya. Oke, dan ini kan kalau kita flashback di tahun kemarin itu di mall. Mall artinya bebas cuaca ya. Iya. Nak panas, nak hujan, Nah, karena kita ada atapnya kan situ kan. Ditambah dingin lagi kan di situ. Ayo, benar-benar. Untuk Aman di jadi. tahun ini pemilihannya di Lapangan terbuka. Kenapa tuh alasannya? Apalagi ini mengingat kan galau hujan. Nah, gitu, Iya, nah. benar. Jadi kemarin sempat juga ya Iya. antara kami pengurus ini rapat dulu kan. Iya. Kita ambil plus minusnya. Pasti ada semua plus Pasti. minusnya kan. Jadi di sini kita mikir-mikir bagaimana kalau hujan. Nah, gitu. Jadi lah ya kalau kita tidak mencoba nanti kita semua terus di mall. Jadi di sini kita akan berusaha untuk promosikan juga museum kita. Iya. Jadi di sini tahun ini alhamdulillah kita semuanya sepakat ingin mengambil di outdoor di luar dengan meminta bantuan dari Dinas Pariwisata untuk pawang hujan. Kalau aku pawang biawak kalau aku. Pawang biawak. Jadi Pawang biawak mau pawang buaya. pacak galau ini singgonya ya. Jadi pokoknya udah diantisipasi ya Iya, mudah-mudahan. Alhamdulillah dibantu dan support. Dan malah itu dijadikan tantangan ya. Ya, benar tantangan. Tidak ada tindak. Iya, jadi semakin ada tantangan di situ tuh. benar. Iya benar. Ketika panas ya bagaimana tuh semangat kita Nah, menghadapinya ya. benar. Hujan tambah semangat lagi Iya, gitu ya. jadi memang Benar, kalau benar. fisik penari itu harus kuat itu kan. Wah, itu. Ya, kena hujan kena panas ya. Nah begitu. Nanti kita akan lanjutkan kembali, masih banyak sekali obrolan yang pengen kita tanya kepada 3 narasumber kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita break dulu ya. Oke. Dengan beberapa informasi anak lewat berikut ini, Manca Bicara jangan kemana-mana. Tetap di obrolan komunitas, kami akan segera kembali. Setiap daerah tentu memiliki keunikan atau cara yang berbeda
Iya, Mace Bice masih bersama kami di sini di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan di obrolan komunitas. Ini kita masih bersama dengan Ado Bice Nurhayati, Ado Bice Indri juga, dan juga Ado Mang Iman ya. Kita masih bersama dengan Sanggar Tari Palembang atau Satapa, yaitu mengenai persiapan peringatan Hari Tari Sedunia yang dimana tadi juga sudah banyak nian yang kita tanyakan, dan mungkin ini lebih ke edukasi ya ke pendengar kita, ke Manca Bicanya juga. Kita pengen tahu untuk tarian ini ternyata ada pakem-pakemnya ya. Ya, Tarian apa saja nih yang punya pakem yang harus tetap dipertahankan pakemnya itu? sebenarnya seluruh tari adat itu ada pakemnya. Aha, Dari busana, dari gerakan, sampai ke gestur tubuhnya, maksudnya dari mendak atau Iya. tidaknya. Cuma sekarang ya itu tadi, aha, banyakan pakem-pakem itu hilang. diabaikan ya. Ya, ya, karena dianggap, sebagian menganggap itu susah, atau sebagian juga melihat dari estetika, oh kurang enak gitu. Kemarin sudah pernah kita bahas, contohnya tebeng malu. Tebeng malu itu sebenarnya dipakainya di sebelah kanan kiri, Oke. yang bentuknya kayak cinil-cinil warna-warni. Oh, yang warna-warni Iya. itu ya. Tapi sekarang penari-penari malah masangnya di belakang. Iya, nutupin konde. Ada ya. Kundi. Ada. Aha. Jadi sebenarnya tebeng malu itu supaya wanita tidak bisa melihat kanan kiri. melirik kanan kiri atau Oh, melirik. itu ada filosofinya Iya, ya. filosofinya Iya. itu karena itu sudah masuk ke dalam kesultanan ya. Mhm. Jadi laki-laki dan perempuan itu tidak bisa saling lirik untuk menutupnya, itu seperti itu. Tapi sekarang tebeng malu taruhnya di belakang. Wah, ini menyalahi tentunya ya. Sangat. Nah, tapi ya karena itu kita Satapa mau menggabungkan semua owner sanggar Aha. untuk bisa berbagi Edukasi ini ya. edukasi ini, supaya lambat laun pakem-pakem adat itu Kembali lagi. ke Wah, jalur yang sebenarnya. Gitu. Ini maka menjadi salah satu peran dari teman-teman Satapa Iya, juga ya, iya. dengan adanya hal-hal seperti itu supaya tidak melebar dan pakemnya bisa kembali Iya. lagi seperti itu Kembali ya. lagi, iya. Oke, kalau jenis tarian pakemnya kemana lagi nih? Gerakannya mungkin? Gerakan juga ada Ada ya. banyak, dari bedana. Bedana itu sebenarnya itu tari adat yang kalau dulunya itu kalau orang bilang malam ngarak pacar. Oh, jadi Sebelum- kayak malam pengantin buat pacar Iya, gitu. Filosofinya. Filosofinya ya. itu malam ngarak pacar, jadi muda-mudinya bersukaria di malam itu. Gitu. Nah, tapi sekarang sudah menjadi lebih luas. Lebih luasnya seperti apa nih? Jadi sekarang sudah ada bedana pengantin, bedana rodat, bedana, sudah banyak jenis Pengembangan. pengembangannya. Pengembangannya gitu. Iya. Oke, baik. Dan yang paling kita jaga sekali itu tari tangga ya mungkin ya. Iya, Gending. Pakemnya tuh banyak sekali, tari gending Tanggai juga. juga. Tanggai dan gending. Kalau tanggai itu sebenarnya tergantung dari dari mana asalnya gitu. Oh iya. Jadi Sejarahnya ya? sejarahnya. Jadi ada yang mengikuti suhu A, ada yang mengikuti suhu B. Benar. Oke. Tapi walaupun terbagi dua itu Versi. akan tetap menjadi satu Sama, dengan sama. tujuan yang ini tadi Iya, ya. sama. Dimana kalau gerakan tari tangga itu ya penarinya memakai tanggai, Ya, tanggai kuku tanggai panjang kuku Itu yang panjang wajib itu. itu. wajib. Sama gerakannya juga lebih khas ya. Ya. Iya. Dan kalau mengenai perbedaan mungkin tari tangga dan juga tari gending ini letaknya itu di mana nih? Supaya kita yang awam ini akan menjadi lebih paham. Oke, siapa yang punya jawaban silakan. Oke. Jadi kalau tari tanggai itu boleh penarinya 3 atau 5 Ganjil ya. ganjil. Aha. Tapi kalau gending itu wajib 9 penari. Oke. Tidak boleh 3, tidak boleh 5, dan tidak boleh 7. Wajib 9. Jadi tidak boleh kurang, apalagi lebih ya. Lebih. Harus pas. Wajib 9 Wajib penari. 9. Karena 9 penari itu mengibaratkan Sumatera Selatan mempunyai 9 anak sungai. Oh, 9 Batang batang hari itu hari. tadi Iya. ya. Sungai Batang. Oke. Jadi ada arti, ada filosofinya masing-masing. Jadi bermakna sekali itu ya. Iya. Apalagi dengan kostumnya itu Iya, kan. Iya. jadi kostumnya ada gede, ada Pak Sangko, semuanya lengkap di sana. Dan juga ada yang bertugas membawa apa tuh? Tepa, Tepa ada dan yang ikan. bawa Bokor. payung. Iya. Oh, ada yang tonggak, cowoknya juga ya, cowoknya. yang Iya. bawa payung Cowoknya itu bawa tadi ya. payung Iya. 2.
sama Jadi petombak 12 ya. itu sebenarnya totalnya 12, tapi kalau penarinya bener 9 ya Ya, Kak ya. penari 9, pembawa tombak 2, satu pembawa payung dan satu penyanyi. Oh iya, satu lagi Kak Iman, diperuntukkan untuk apa? Ya. Oh iya, itu salah satunya. Kalau tari tangga ini lebih ke acara adat ya kali. Iya. Kalau Kayak tangga pernikahan itu bisa dipakai dimanapun, pernikahan, pembukaan acara boleh. Tapi kalau gending itu Tidak wajib sembarangan ya Kak untuk ya. orang nomor 1. Nah, ini Cuma sekarang banyak banyak menyampur ya. banyak itu tadi. Belum Kebalik-balik paham nih. ya. Banyak terlalu Gen Z tadi, akhirnya di perkawinan ada gending. Itu Padahal itu Edukasinya tidak Kak. boleh. beda itu ya. Dan ini mudah-mudahan akan membuka apa nih pengetahuan kita semua ya, Iya. terutama untuk yang awam sehingga kedepannya nanti ada acara penampilan juga sesuai begitu Iya, ya. iya, sangat. Kita harapkan itu ada perubahan. Nah itu. Dan kalau buat di HTD nanti, apakah ada juga menampilkan tarian daerah juga di situ? Oke. Silakan. Ya. Di HTD nanti tarian daerah juga ada yang tampil. Ini ada yang dari Ogan Ilir, ada juga dari Bogor. di luar ya. Ada Oh, juga ada nih ya? peserta kita. Dari Ya, Bogor. ada Dari daerah mana aja tuh yang luar? Muara Enim, Ogan Ilir, terus Banyu Asin, Muba, Bogor, daerah Jambi juga ada kemarin. Ada. daftar Ada ya. Jambi Tapi ya. ada hanya beberapa orang. Jadi memang minatnya tuh banyak tuh Kak. Jadi di sini tarian-tarian yang tradisional kita selain dari Palembang itu akan ditampilkan banyak. Begitu juga tari dari luar provinsi seperti tari Bali ada juga. Kecak Karena ya, bukan? iya, karena kita ini juga komunitas sanggar ini juga ada, komunitas sanggar Balinya ada, komunitas sanggar Jawanya ada. Di Palembang. Iya, di Palembang ini tergabung dalam komunitas kita. Jadi kita memang menerima semua sanggar-sanggar, Iya. walaupun dia Jawa, walaupun dia Bali. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika Iya, ya. begitu. Jadi tidak harus Membatasi. sanggar itu sanggar yang Ada di Palembang. sanggar yang harus bernuansa atau Benar. Palembang. Jadi kita memang menerima semua sanggar. Dia yang baik dia dari luar atau itu lebih bagus kan? Oke. Jadi kita bisa berwarna-warna. Secara tidak langsung ini juga untuk masyarakat yang ada di Palembang atau Sumsel pengen menampilkan tarian kecak misal mungkin Iya, ya. bisa belajar dengan sanggar tersebut. Nah, jadi bisa ke Di bawah Satapa. naungan Iya. Satapa. Ingin acaranya ada penampilan tari luar daerah Sumsel bisa ya. Iya. Boleh. Kalau Jadi di kita teman-teman tinggal Satapa. benar. Jadi kalau ada misalnya masyarakat yang ingin bertanya sama kita kan, Kak, sanggar yang khusus tari Jawa Ada. siapa? Jadi kita tinggal kasih ini kontaknya, ini ownernya. Kak, kami pengen belajar tari Bali. Sanggar mana Kak? Jadi kita tinggal kasihkan ke mereka. Jadi lebih mudah mereka untuk mendapatkan edukasi atau pelajaran tentang tari yang mereka inginkan. Itu ya. Jadi jembatan juga ya. Iya, untuk harus Satapa dong ini Kak tadi. ya. Itu fungsinya Kak. Oke. Fungsi komunitas kita. Ya, ke Bica Nurhayati mungkin untuk peserta yang nanti hadir di HTD wajib menggunakan kostum seperti apa nih supaya tidak salah kostum ya. Siap. Kalau untuk penari massal itu dibebaskan sekreatif ya. mungkin. Malah kita panitia ini mengadakan penilaian untuk 10 kostum terbaik. Nah, jadi ada ininya Iya juga benar ya. ya Mbak Indri? Iya, benar. Ada hadiahnya juga ya. Iya. Ada rewardnya. Ada rewardnya Ada tuh. reward. Door prize-nya biar Oke. mereka semangat loh Tambah Kak. semangat. Iya. 10 kostum Terbaik. Nah, terunik mungkin. Iya, bisa. termasuk Bisa ya. pokoknya heboh-heboh lah Iya, ujung makanya- Palembang tuh. Makanya jadi sebenarnya kalau mau menurut dari tari massal kita, Bedanak Belinca ini kan harusnya itu Palembang nih. Iya. Tapi berhubung kita ini memperingati Hari Tari Dunia, jadi saat itu peserta sedang memakai kostum apa? Mereka misalnya habis nampil nari, jadi mereka tidak ganti kostum lagi. Oke. Kita tuh kasihan ya, nanti mereka ribet akan berganti kostum. Jadi walaupun dia sudah menarikan tari Jawa, saat kita tari massal nanti dia bisa pakai kostum tersebut. Jadi tidak kita Lebih fleksibel ya. tentukan, Iya. iya, tidak kita tentukan. Baik. Dan kalau nanti dalam perjalanan ternyata ada kendala dari pesertanya, istilah itu dia tidak bisa melanjutkan lagi nih, bagaimana tuh? Maksudnya Oh ini sebelum hari khusus, H. khusus untuk yang ini ya, kalau yang 10 jam itu tadi. Jadi tidak semua yang peserta massal itu tidak ikut. Enggak. Kalau 10 jam cuma satu Cuma pasang. dua. Oh yang itu tadi dua orang itu dua tadi. orang tadi. Kalau saya masih ingat yang di mall itu kemarin. Iya, tuh. itu saya juga penari. Ada salah yang di atas satunya. panggung ya. Iya. Kalau yang di situ kan banyak tuh yang di situ. Kalau peserta untuk memeriahkan itu banyak, tapi kalau untuk yang icon yang non-stopnya kan hanya 4 orang kalau tahun kemarin.
tapi tahun ini 2 orang. Nah, tapi itu juga walaupun cuma 2 orang, Kak, andaikan dia ada yang sebelum sampai 10 jam sudah jatuh, kan kita nggak tahu kan. Mungkin dia tidak bisa menjaga staminanya kan, itu artinya dia gagal menjadi penari 10 jam. Nggak jadi. Baik. Dan selain itu apalagi nih? Untuk datang ke situ lengkap ya, ada UMKM juga. Iya, ada UMKM Akses juga. parkir juga kita tahu di situ juga memadai sekali Iya, ya. luas tempat parkir. Luas sekali. Jadi memang pemilihan tempat ini sangat cocok dan pas sekali. Pas. Terutama ini memang di jantung kota juga ya Banget, untuk lokasi itu tadi. Dan disyaratkan juga untuk peserta yang ikut tari masal nanti hadirnya jam berapa tuh? Siapa menjawab? Mbak Indri aja. Oh, saya saja. Iya. Oke. Jadi kalau buat tari masal berhubung itu di rondon kita itu malam, jadi itu kita minta mereka mulai dari jam 3 sudah mulai registrasi. Oke. Karena ratusan loh, nanti takutnya nggak tercover panitia atau mereka mau absensi kan. Jadi kita umumkan sama para peserta itu jam 3 sore itu sudah bisa mulai berdatangan secara bergantian. Jadi agendanya tuh di malam ya? Agendanya malam. Dimulai jam berapa tuh? Kita nggak pakai mulai ya, yang pastinya kalau di rondon, pasti mulainya itu kan dari pagi. Kalau di Nggak rondon, untuk di tari masalnya tari aja tuh? masal itu di rondon kita sekitar jam 7 atau setengah 8 malam. Oke, jadi paling telat jam 7 kurang 15 sudah di situ ya? Iya. Nggak nanggungnya ya 15 menit ya. Pasti mereka udah datang dari sore. Oke, pasti mereka udah semangat nih. Iya. Dan untuk apalagi yang berkontribusi atau yang ikut kolaborasi dalam kegiatan HTD nanti pihak-pihak mana aja tuh? Ada nggak tuh dari sponsor apa begitu? Dari sponsor banyak ya, Mbak Gita ya, baik dari Ini Mungkin juga yang lagi lebih jalan. ke instansi nih. Oh, Instansi apa aja? instansi juga. Ada Instansi apa aja ada tuh? beberapa. Juga banyak, kita banyak alhamdulillah Tapi- banyak yang support. Yes, tapi apa namanya? Belum pastiin, tapi mereka berupa apa supportnya belum. Jadi belum bisa kita bilang gitu. Oke. Ya, mesti Tapi udah udah ada di banyak. dalam catatan Yes, gitu ya. benar. Oke, baik. Dan untuk yang pengen nonton bagaimana? Apakah juga boleh di situ? Oh, boleh. Boleh ya. Walaupun tidak ikut sebagai peserta. Boleh. Iya, Pengen nih datang bawa pasangan atau lihat. boleh. Boleh ya. Ikut nari juga boleh. Walaupun belum daftar. Iya, tapi yang daftar itu dapat sertifikat. Oh, Tapi yang gitu. nggak daftar nggak dapat sertifikat, Jadi, tapi boleh nari. Jadi seperti ini mekanismenya buat yang penari masal kan, agar semuanya teratur. Ya. Kita itu nanti ada gladi kotor dan gladi bersih. Pada saat gladi bersih, semua peserta itu diharapkan hadir karena kita akan memberikan tempat mereka di mana nanti biar tidak ricuh ya. Iya. Dan mereka pun setiap peserta akan kita beri nomor. Jadi pada saat hari H semuanya sudah tersusun. Oh, posisi saya di mana? Posisi saya di mana? Jadi sangat tertata biar tidak berantakan dan tidak riweh. Jadi semuanya akan disusun oleh para tim EO dari Mbak Yati. Mbak Yati ini selain sanggar juga memiliki ada tim EO. IO-nya juga. Iya, promosi nih saya. Boleh, nggak apa-apa tuh. Jadi di situ semuanya udah akan kita susun. Andaikan masyarakat yang ingin ikut boleh ikut, tapi tidak bisa di dalam halaman yang sudah kita susun. Karena terbatas ya. Iya. Sudah kita susun dengan baik. Walaupun ikut mereka pasti di luar dari halaman kita. Oke. Ikut-ikut baik. saja menari seperti itu kan. Ini sebenarnya masih banyak sekali ya pengen kita gali, pengen kita obrolkan di sini. Tapi ternyata ini sudah 51 menit ya. Gak kerasa waktu berjalan gitu ya. Oke, mungkin penghujung acara ini pesan-pesan mungkin apa yang pengen disampaikan Dari untuk Kak Iman dulu, Pembina. semua pendengar kita yang lagi monitor ataupun juga yang lagi menyaksikan di YouTube mengenai obrolan kita hari ini menuju persiapan peringatan Hari Tari Sedunia. Mungkin dari Cak Iman dulu silakan. Boleh. Untuk kaula muda, Gen Z, ayo datang rame-rame ke tanggal 29 di museum, nonton, nikmati, sekalian belajar tentang adat yang ada di Sumatera Selatan. Wah, itu ya. Jangan lupa tanggal 29 April 2026 ya. Oke, dari Cek Indri apa yang pengen disampaikan tuh? Kalau saya mewakili dari pendiri dan pengurus dari komunitas Satapa ini mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah maupun instansi yang sudah bersedia untuk mendukung acara HTD kita tahun ini. Begitu juga mereka sangat mensupport luar biasa tahun ini karena memang kita ini acara ini merupakan acara yang menjadi atau dinanti-nanti oleh Dinas Pariwisata, begitu kan, Dinas Kebudayaan. Di sini kita
sektor ekonomi begitu kan, kesenian semuanya akan bergabung di acara kita ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah dan jangan bosan-bosannya untuk mendukung serta mensupport acara HTD dari komunitas kami. Oke, kita sukseskan bersama ya. Iya, kita sukseskan bersama. Untuk HTD nantinya. Oke, baik, dari Bice Nurhayati apa yang pengen disampaikan tuh? Nggak banyak sih, cuman ngajak yang muda-muda ini, ayo kita kumpul di situ karena hampir seluruh seluruh sanggar-sanggar ada di situ. Siapa tahu ada yang kepincut pengen masuk sanggar mana begitu kan, dengan bisa melihat langsung tampilannya. Jadi diharapkan kehadirannya begitu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi, waktunya luar biasa sekali ya. Pokoknya mudah-mudahan sukses nanti untuk penyelenggaraan peringatan Hari Tari Sedunia. Amin. Yang akan sekali lagi kami informasikan di tanggal 29 April 2026 di halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang. Terima kasih Cik Iman. Terima kasih juga Cik Indri. Terima kasih juga Cik Nurhayati ya. Sama-sama. Salam sukses. Dan juga Macam Bice, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, kami nak pamit untuk di obrolan komunitas di edisi Selasa 14 April 2026. Dan juga kami menuntaskan untuk perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.